Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menyambut satu hari yang agung, satu hari yang mulia. Dalam kamus Islam, hari ini lebih agung dan lebih mulia daripada Idul Fitri. Hari yang akan kita sambut adalah Hari Raya Idul Adha. Memang cukup banyak nama-nama lain dari nama hari raya tersebut. Ada kalanya disebut juga hari kurban atau hari raya haji. Idul Adha merupakan satu bagian dari sistem penanggalan Islam yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Tentu saja di balik 10 Zulhijjah, di dalamnya baik pra 10 Zulhijjah maupun ba'da 10 Zulhijjah, banyak peristiwa-peristiwa, banyak momen, banyak event yang tentunya punya nilai tersendiri. Idul Adha syarat dengan makna yang banyak mengandung, banyak memuat, banyak mencakup benang merah sejarah. Idul Adha tidak lepas kaitannya daripada perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Secara tersurat, Idul Adha diabadikan oleh Allah dalam surat yang paling pendek, hanya 3 ayat, yakni surat Al-Kautsar, surat yang ke-108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, dalam hal ini Allah, telah memberi kepada Muhammad nikmat yang banyak, Al-Kautsar. Ini yang menjadi motif, nikmat yang banyak. Oleh karena itu, bentuk syukurannya, lanjutan dari ayat tersebut, fashalli lirabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Salat yang dimaksudkan di sini adalah salat Idul Adha. Adapun wanhar adalah penyembelihan binatang kurban pada bulan Zulhijjah. Inna syani'aka wal abtar. Allah menutup atau mengunci ayat ini dengan kalimat inna syani'aka. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, membenci kepada Rasulullah secara keseluruhan, membenci bagian dari ajaran Islam, termasuk orang yang tidak menyukai tradisi kurban, huwal abdar. Allah memberikan predikat dengan predikat abdar. Maka mereka itulah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah.
Dari tanggal 1 Zulhijjah kita banyak mendengar anjuran untuk berpuasa sunat. Ada yang dari tanggal 1 saja, tanggal 1, atau hanya tanggal 9 saja. 9 Zulhijjah kita kenal sebagai hari Arafah bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Arafah merupakan puncak haji. Seluruh jamaah dibaiat, seluruh jamaah melalui proses penganugerahan, proses semacam pembaptisan, atau proses wisuda. Jadi Arafah ini, atau kita kenal dengan istilah wukuf di Arafahnya, semua jamaah haji tanpa terkecuali, termasuk orang yang sakit, kita kenal dengan istilah safari wukufnya, harus hadir walaupun hanya beberapa saat saja. Kalau jamaah haji tidak sempat hadir di Arafah, maka tidak sah hajinya. Karena wukuf di Arafah atau hadir di Arafah walau sejenak itu masuk dalam bagian rukun haji. Bagi jamaah haji tanggal 9 Zulhijjah ada satu ketentuan yang masuk dalam rukun wukuf di Arafah. Tepatnya dari jam 12 lebih masuk zuhur sampai menjelang maghrib. Itulah waktu wukuf yang kalau kita coba kalkulasikan dengan angka kurang lebih sekitar 5-6 jam. Namun hari yang atau waktu yang 6 jam ini, yang waktu Arafah ini, Masya Allah luar biasa. Allah turun ke langit dunia beserta ribuan malaikat. Dalam sebuah keterangan disebutkan, a'dhamun nasi dhanban man waqafa bi Arafata fa dhanna anna Allah lam yaghfir lahu. Termasuk dosa besar seseorang yang hadir wukuf di Arafah sementara hati kecilnya masih ada keraguan. Apakah Allah akan mengampuni atau tidak? Dengan kata lain, keyakinan seorang haji yang sedang wukuf di Arafah itu menjadi faktor yang sangat menentukan. Namun, bagi kaum muslimin yang hari itu tidak berada di Arafah, disunatkan untuk puasa Arafah. Saya kira tidak perlu dijelaskan dalam kesempatan ini bagaimana besarnya fadilah, besarnya hikmah, besarnya pahala puasa Arafah. Tanggal 10 kalau di Mekah, ketika itu jamaah haji sudah mulai menuju Mina karena ada kegiatan yang namanya mabit di Mina dan melontar jumroh. Nah, kita yang di luar Mekah ada satu sholat yang namanya sholat Idul Adha. Hukumnya sunnat muakkadah, sunat yang diutamakan, sunat yang dipentingkan. Nah, dari dua peristiwa besar ini bisa kita tarik sebuah benang merah sejarah bagaimana yang namanya perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana pengorbanan seorang anak yang soleh yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana keistiqomahan dan ketawakalan seorang perempuan yang namanya Siti Hajar. Beberapa pengalaman pribadi yang mereka alami akhirnya
masuk dalam bagian ibadah, dalam ibadah haji. Oleh karena itu, tadi kami katakan syarat dengan makna sejarah. Nah, tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari selain sholat Idul Adha, ada anjuran untuk berkorban. Nilai korban, Masya Allah, bukan hanya sebatas untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga di dalamnya ada ajaran syukur kepada Allah. 1 tahun kita menerima nikmat dari Allah. Kalau sekiranya nikmat kita berlebihan, alangkah indahnya kalau kita sisihkan untuk kurban. Tatkala kita berkurban, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, tetapi akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Dengan kata lain, kurban adalah ujian sampai sejauh mana dalam diri kita ada yang namanya pengorbanan. Oleh karena itu, kurban sering juga disebut kurban. Kalau seekor kambing misalnya harganya 5 juta, 11 bulan atau 12 bulan keuntungan yang kita raih, yuk kita sisihkan 5 juta. Bagi orang yang kaya, bagi orang yang mampu, bagi orang yang berlebihan harta, saya kira 5 juta ini tidak terlalu besar. Kecuali bagi orang yang memang betul-betul hidupnya dalam keadaan susah. Namun bagi orang-orang yang memiliki harta, saya kira 5 juta bukanlah sebuah persoalan yang berat yang harus ditanggung. Kami dari keluarga besar Yayasan As-Salam menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha, terutama kepada kaum muslimin yang telah menunaikan ibadah haji. Ini merupakan hari raya untuk orang-orang yang sudah berhaji. Bagaimana kembali kita mengulang, merewind, membalikan kembali kaset kita tatkala kita menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Pasti akan selalu ingat dengan kenangan-kenangan indah yang cukup impresif. Bagi yang telah menitipkan korban hewan ke As-Salam, kami menyampaikan jazakumullah. Insya Allah, Allah pasti akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Sekali lagi, selamat Idul Adha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.